Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pascal Fadila dari Teknik Sipil Angkatan 2022 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Salsabila. Jadi di video kali ini kita akan membuat tentang entrepreneurship, yaitu Menjelaskan mengenai implementasi layanan Canva dan proses creative design thinking yang telah kami buat. Kami berencana akan membuka sebuah usaha kuliner. Untuk lebih lanjutnya lagi, bisa disimak dari penjelasan berikut. Mungkin di luar sana banyak orang yang bingung harus beli jajanan di mana. Entah karena di sekitar kompleknya hanya ada restoran kafe, atau mereka malas untuk mencari-cari keberadaan si penjual jajanan. Selain itu, sudah banyak jajanan yang langka, atau bahkan sudah tidak dijual di mana-mana. Namun, sebenarnya masih banyak orang yang ingin merasakan jajanan tersebut. Walaupun masih ada yang jual, kemungkinan keberadaan jajanan tersebut sangat jauh, sehingga kita harus pergi keluar kota terlebih dahulu untuk membelinya. Solusi kami dari permasalahan tersebut adalah warung jajan, yakni bisnis kuliner yang menjual berbagai macam jajanan pasar, jajanan anak sekolah, bahkan jajanan tahun 90-an loh. Tentu bisnis kami tetap akan mengikuti perkembangan zaman dengan memberikan inovasi pada jajanan Indonesia. unique value proposition. Nilai lebih dari bisnis kita adalah varian jajanan yang beragam, dan juga kita tidak hanya menjual makanan yang kekinian saja, tetapi juga kita menjual makanan yang memang sudah ada sejak dahulu kala. Terlebih, tempat yang kami sediakan atau warung yang kami sediakan untuk para pelanggan sangat instagramable. Terlebih, interior warung atau tempat yang kita sediakan buat para pelanggan sangatlah nyaman, yang mana bertujuan untuk mengenalkan konsep budaya asli Indonesia, dengan tujuan agar pelanggan yang datang ke kami tidak hanya merasakan enaknya dari masakan atau minuman yang kami buat, tetapi juga menikmati tempat yang kami sediakan, yaitu agar mereka bisa mengenal budaya Indonesia di dalam lewat tempat kami. Key activity. Key activity merupakan cara pebisnis untuk mempertahankan konsumennya agar tetap datang ke bisnis kita dengan tujuan untuk menghindari kebangkrutan. Seperti contoh, kita mengadakan diskon besar-besaran yang membuat konsumen memiliki rasa ingin hadir ke bisnis kita karena harga yang kita jual itu lebih murah daripada pesaing kita. Cara creativity tersebut merupakan cara yang biasa dipakai oleh pebisnis untuk mempertahankan konsumen yang datang. Selain itu, memberikan pelayanan yang ramah merupakan salah satu cara kami untuk mempertahankan pelanggan. Kami juga akan menjaga kepercayaan konsumen terhadap kami dengan membeli bahan baku berkualitas tinggi. Yang terpenting, kami akan selalu menjaga cita rasa dari makanan kami. Dan kami akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik demi pelanggan kami. Unfair advantage. Unfair advantage adalah kelebihan yang dimiliki oleh bisnis kita, namun tidak dimiliki oleh bisnis lain. Yang mana bisa disebutkan kalau unfair advantage itu adalah kelebihan yang mungkin tidak bisa diikuti oleh bisnis lain. Seperti kita membuat website, yang dimana website tersebut berisikan daftar menu dari barang yang kita jual, dari makanan yang kita jual, ataupun juga berisi tentang isi seperti definisi tempat kita itu seperti apa. Seperti tema yang kita awal tuh mengusung tentang kebudayaan di Indonesia, kita bisa mengisi tentang kebudayaan Indonesia yang mungkin kompetitor lain tuh tidak bisa sama. Lalu bagaimana cara kami untuk memasarkan warung jajan kepada masyarakat luas? Kami akan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan semacamnya. Kami dapat mengendorse seorang influencer untuk memasarkan atau memperkenalkan warung jajan kepada pengikutnya. Kami juga bisa menggunakan aplikasi TikTok sebagai tempat untuk mempromosikan warung jajan dengan membuat konten yang kreatif dan menarik. Selain itu, kami akan memberikan diskon yang beragam setiap bulannya
dengan periode dan syarat tertentu. Target pasar kami mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa, atau bisa dibilang segala usia. Mengapa demikian? Karena anak-anak sangat suka membeli jajanan, apalagi jajanan yang terasa manis dan terlihat lucu seperti kue nenek, gulali, kue mangkuk kapas, dan lain-lain. Selanjutnya remaja. Banyak remaja yang menyukai jajanan seperti telur gulung, batagor, kue cubit, cilor, cimol, cilung, bilung, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk orang dewasa, pasti banyak orang-orang kelahiran 90-an yang merindukan makanan semasa mereka kecil dan ingin menyantapnya kembali, namun bingung harus beli di mana. Struktur. Jadi kita harus memperhitungkan seberapa biaya yang harus kita keluarkan untuk menjalankan warung. Sebelum kita membuat bisnis, kita harus melakukan riset mengenai jajanan apa yang harus kita jual di Indonesia ini. Dengan mencari informasi dan di tempat dan mencari referensi di sekitar, kita bisa tahu berapa harga yang bisa kita dapat atau modal yang bisa kita dapat. Yang kedua, selain itu kita harus menyewa atau mencari lahan untuk kita membangun tempat, yang dimana di konsep sebelumnya kita ingin membangun tempat seperti budaya, yang dimana kita harus renovasi ulang tempat agar tempat tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan menurut konsep kita. Yang ketiga, dengan cara memperkenalkan warung, kita memerlukan media kepada orang-orang, yang dimana kita harus ngeprint brosur, kita harus mencari iklan lewat media sosial, yang dimana kita harus membayar orang juga. Yang keempat, setelah bisnis kita berjalan, kita pasti membutuhkan pegawai, dan kita harus memperhitungkan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar pegawai atau karyawan tersebut. Kami mendapatkan pemasukan dari pelanggan dan pemasukan itu kami dapatkan berkat makanan yang kami jual. Selain itu, bersikap ramah kepada pelanggan dapat membuat mereka nyaman dan akan terus datang ke tempat kami, atau bahkan bisa mengajak orang lain untuk makan di warung jajan. Jadi semakin banyak pelanggan kami, semakin banyak juga pemasukan yang kami dapatkan. Proses kreatif design thinking. Ada 5 proses di dalamnya. Yang pertama ada empati, yang kedua ada define, yang ketiga ada idiot, yang keempat ada prototype, dan yang kelima ada test. Yang pertama, empati. Empati adalah sebagai pebisnis kita harus mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, dan poin yang kedua, define. Define. Sebagai merealisasi poin yang pertama, kita harus bekerja sama kepada UMKM atau kepada pihak terkait agar poin nomor 1 bisa terrealisasi. Yang ketiga, ada idiot. Idiot adalah sebagai pebisnis harus mencari ide-ide terbaru dan inovasi agar bisnis yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat, prototype. Prototype adalah melakukan atau mengimplementasikan ide yang sudah kita buat dan mencobanya. Ketika pandemi COVID-19 melanda, tentu saja kita dihimbau untuk tidak keluar rumah. Akibatnya, bisnis yang biasa didatangi banyak orang menjadi sepi. Namun, hal ini tidak menghalangi orang-orang untuk membeli makan, minum, atau sekedar jajanan ringan. Jadi, bagaimana caranya agar COVID tidak mengganggu keinginan pelanggan? Bisnis kami akan menyediakan pesan antar dengan ketentuan. Untuk lokasi yang tidak begitu jauh dari warung jajan akan diberikan free ongkir.
Sedangkan untuk yang rumahnya jauh akan diberikan diskon. Untuk memudahkan implementasi ide tersebut, kami bisa berkolaborasi dengan jasa ojek online atau aplikasi belanja lainnya. Bahkan kami siap untuk membuat aplikasi supaya memudahkan pelanggan dalam memesan makanan dan minuman. Demi kenyamanan bersama, kami juga akan menyediakan rating dan tempat untuk kritik dan saran, supaya bisnis kami menjadi lebih baik dan semakin memuaskan. Sekian video presentasi ujian akhir semester dengan tema entrepreneurship dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.